Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Ainur Raim. Senang sekali bertemu dengan kalian semua hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, sehingga bisa mempelajari materi kita hari ini ya. Supaya kalian semua semakin semangat lagi dalam belajar, Ibu akan membacakan dongeng untuk kalian. Nah, di dalam dongeng ini terdapat motivasi supaya kalian lebih giat lagi dalam belajar. Nah, jadi pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat jujur. Tetapi raja tersebut berusia lanjut. Sang raja memiliki banyak anak, tetapi mereka tidak memiliki mental jujur. Sehingga sang raja memikirkan siapa pengganti dirinya. Akhirnya sang raja memutuskan untuk bertanya kepada sang penasehat. Sang penasehat punya ide. Ide tersebut yaitu dengan mengumpulkan para pemuda untuk ikut sayembara. Sayembara tersebut yaitu dengan membagikan biji-biji bunga kepada para pemuda. Kemudian biji-biji tersebut dibawa pulang dan dirawat, sehingga muncul bunga. Bagi yang tumbuh dan berbunga bagus, maka kelak pemuda tersebut akan menjadi raja. Pada hari yang ditentukan, hasil dari biji-biji tersebut mereka kumpulkan dan dicek satu persatu. Pada suatu hari yang ditunggu-tunggu, tibalah saatnya untuk dilakukan penilaian dan semua pemuda berkumpul di alun-alun kerajaan. Pada saat itu, ada seorang pemuda yang enggan untuk datang ke alun-alun, karena dia takut ditertawakan oleh pemuda lain, karena biji yang dia tanam tidak berbunga. Karena desakan ibunya untuk menyerahkan apa adanya, maka pemuda itu pergi ke alun-alun. Saat pemuda itu berjalan, banyak sekali pemuda yang menertawakan, karena mereka berpikir bahwa merawat biji saja tidak bisa, apalagi mengurus kerajaan. Pada saat yang ditunggu-tunggu, akhirnya raja naik ke mimbar dan melihat seorang pemuda yang menunduk dengan vas bunga yang tak tumbuh. Sang raja memanggil pemuda tersebut untuk naik mimbar. Dan sang raja berkata, "Inilah calon pengganti saya." Para pemuda terheran karena pemuda tersebut tidak berhasil. Sang raja akhirnya menjelaskan bahwa biji-biji yang telah diberikan tersebut sebenarnya adalah biji mati dan tidak mungkin tumbuh. Dan pemuda yang tidak jujur malu karena mereka kebanyakan membeli bunga yang sudah tumbuh dan bagus dari pasar tanpa melalui proses perawatan. Nah, manfaat dari cerita ini tadi yaitu adalah adanya kesadaran dari dalam diri mereka untuk bertindak jujur. Kemudian cerita tersebut bisa dijadikan sebagai pengingat dalam jiwa mereka saat mereka melakukan tindakan tidak jujur seperti mencontek. Selanjutnya yaitu memfilteran idola agar tercapai idol-idol yang positif. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak, diharapkan siswa mampu memahami macam-macam kebijakan ekspor, baik itu diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Nah, selain itu, siswa juga diharapkan bisa memahami macam-macam kebijakan impor, baik itu kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Dari sini sudah dipahami anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, siapa yang suka membeli barang melalui online shop? Wah, banyak ya ternyata yang suka membeli barang melalui online shop. Nah, jadi begini anak-anak. Ketika kita membeli barang melalui online shop, kebanyakan barang yang kita beli itu berasal dari luar negeri. Nah, jadi ketika kita membeli barang melalui online shop, pihak toko dari online shop akan memesannya terlebih dahulu dari luar negeri, kemudian dikirim ke rumah kita atau sesuai pesanan. Nah, dari sini anak-anak sudah merupakan salah satu contoh dari kebijakan perdagangan internasional. Karena apa? Karena
melakukan hubungan terhadap luar negeri. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, macam-macam kebijakan perdagangan internasional itu ada dua macam anak-anak, yaitu kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang kebijakan ekspor dulu ya. Nah, di dalam kebijakan ekspor ada 5 kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah anak-anak, yaitu ada diskriminasi harga, pemberian premi, ada dumping, ada politik dagang bebas, dan ada juga larangan ekspor. Nah, kita bahas dulu yang diskriminasi harga ya. Nah, diskriminasi harga ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk penetapan harga yang berbeda pada masing-masing negara. Nah, contohnya ketika kita membeli baju di negara A dengan kualitas, model, bahannya pun juga sama, kemudian kita membeli baju di negara B. Nah, maka harganya pasti akan berbeda karena sudah sesuai kesepakatan bersama anak-anak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, selanjutnya ada pemberian premi. Nah, pemberian premi ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mengembangkan ekspor. Nah, caranya gimana? Caranya dengan memberikan pajak, seperti memberikan fasilitas lainnya kepada pihak atau produksi yang melakukan ekspor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya barang yang diekspor itu memiliki daya saing di luar negeri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dumping anak-anak. Nah, dumping ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk harga barang yang diekspor itu lebih murah daripada barang di dalam negeri. Nah, tapi anak-anak, kebijakan ini itu sudah tidak diberlakukan lagi anak-anak, karena bisa mematikan produksi dalam negeri. Jadi perlu diingat ya bahwa kebijakan ini sudah tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya kita yang mempelajari yang keempat, yaitu politik dagang bebas. Nah, politik dagang bebas ini anak-anak merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk bebas melakukan ekspor dan impor. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa mendapatkan produk dengan kualitas terbaik, tapi harganya itu bisa terjangkau. Selanjutnya yang kelima ini merupakan larangan ekspor. Nah, larangan ekspor ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor barang-barang tertentu. Nah, biasanya yang melatar belakangi larangan ekspor ini karena adanya masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, contohnya kita dilarang untuk mengekspor barang-barang bersejarah dan hewan-hewan yang dilindungi, dan masih banyak laginya. Nah, dari sini, dari kebijakan ekspor ini bisa dipahami ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mempelajari yang kebijakan impor. Ada yang tahu apa itu impor? Nah, kalau ekspor tadi barangnya dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Kalau ekspor barangnya itu dari luar negeri dikirim ke negara kita. Nah, sama seperti di kebijakan ekspor tadi anak-anak, di dalam kebijakan impor ini ada 4 kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Ada kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Nah, selanjutnya yang pertama adalah kuota. Nah, kuota di sini adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Bisa dipahami ya?
Nah, yang kedua, anak-anak, yaitu kebijakan tarif. Nah, tarif ini merupakan penerapan tarif yang tinggi terhadap barang-barang impor tertentu. Nah, ada dua perbedaan anak tarif yang dikenakan pada negara sistem perdagangan bebas dan negara yang menganut sistem proteksionis. Nah, negara dengan sistem perdagangan bebas akan menetapkan tarif yang cenderung lebih tinggi untuk barang impor, sedangkan untuk negara proteksionis akan menerapkan tarif yang cenderung lebih murah untuk barang-barang impor ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya produksi dalam negeri itu tidak kalah saing anak-anak. Jadi, masyarakat tidak hanya membeli barang-barang impor saja. Nah, yang ketiga ada subsidi anak-anak. Nah, subsidi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadi, kita bisa mendapatkan barang produksi lokal dengan harga terjangkau deh. Nah, selanjutnya yang keempat ada larangan impor. Nah, larangan impor ini merupakan kebijakan pemerintah apabila diharapkan negara menghemat devisanya. Nah, selain itu anak-anak, apabila ada barang-barang terlarang juga akan dikenakan larangan impor. Nah, dari sini sudah dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, Ibu ingin memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Nah, pertanyaan pertama, apa saja faktor yang mendorong kegiatan perdagangan internasional? Untuk pertanyaan nomor 2, apa manfaat adanya perdagangan internasional bagi suatu negara? Nah, Ibu akan memberikan waktu pada kalian selama 1 menit untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut ya. Ibu rasa sudah 1 menit ya waktunya. Nah, sekarang silakan kalian cermati kembali jawaban kalian. Ibu akan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja faktor yang mendorong kegiatan perdagangan internasional? Jawabannya, ada beberapa faktor yang mendorong kegiatan perdagangan internasional, yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, kemudian keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, serta adanya kelebihan produk dalam negeri yang perlu dijual melalui pasar baru, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apa manfaat adanya perdagangan internasional bagi suatu negara? Jawabannya, perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi suatu negara, yaitu memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya yang tidak ditemukan di dalam negara sendiri. Kemudian, menjadi salah satu cara membangun hubungan yang baik antar negara. Nah, sekarang kita review kembali anak-anak ya tentang materi kita hari ini. Nah, tadi macam-macam kebijakan perdagangan internasional itu ada 2, yaitu kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Nah, di dalam kebijakan ekspor tadi ada 5 kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Ada apa saja? Ada diskriminasi harga,
pemberian premi, dumping, audit dagang bebas, dan larangan ekspor. Nah, tadi ada satu kebijakan di dalam kebijakan ekspor ini ya, ada satu kebijakan yang sudah tidak diberlakukan lagi, yaitu kebijakan dumping. Ingat tidak anak bahwa kebijakan dumping ini sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, kemudian pada kebijakan impor tadi ada 4 kebijakan dikembangkan oleh pemerintah. Ada kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Nah, dari sini sudah dipahami anak-anak ya. Nah, seru ya mempelajari materi kita hari ini tentang macam-macam kebijakan perdagangan internasional, anak-anak. Nah, semoga kalian semua bisa semakin semangat lagi dalam belajar. Dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.